Oke, balik lagi di CP Vlog. Kali ini kita ada di Semut Cafe and Eatery yang lokasinya di Jalan Radar Baru Ujung nomor 5055. Tempatnya enak banget. Sebenarnya kita nggak sengaja nih ketemuan lagi ngopi-ngopi, terus ngebahas inget-inget beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, kenapa kita nggak ngebahas terus kita videoin, dokumentasiin gitu. Nah, kebenaran ada, menurut gue sih, sorry kalau salah, menurut gue ada pendirinya foundernya mungkin sama saksi hidup ya. Alhamdulillah Mas. Saksi hidup ya sampai sekarang, dari bisa dibilang guru gue juga lah. Ada Mas Ucil, ada Mbah, gue sendiri Ijul. Nah, yang pertama bakal gue bahas itu sama pendirinya dan saksi hidupnya nih. Po itu apa sih gitu? Kita tanya langsung ya. Gimana Mbak? Po itu apa sih sebenarnya? Kita bahas dari pertama kali berdiri. Berkumpul waktu itu. Berkumpul, Ini kan di klubnya Tim Horror, waktu di Tim Horror. Ini nih saya ingat gua dulu pada waktu itu di tahun 2013. Oh, 2013 ya waktu itu ya? 2013. Sekarang 2021 berapa tahun ya? 8 ya? 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun. Dulu di 2013 itu sebenarnya jadi kondisi waktu itu adalah lagi eranya, kalau gua nggak salah ingat itu lagi eranya ketua umumnya atau sebutannya di Timor Taiwan ya. Taiwan bisa sebutnya itu eranya Zaki Maskur, Om Zaki waktu itu. Iya, Om itu. Zaki. Benar. Nah, waktu itu kalau nggak salah waktu itu kan eranya lagi ramenya, euforianya itu lagi pada drag race. Saat itu iya. Drag race. Taiwan juga suka drag race. Iya, suka drag race. Jadi waktu itu. Oh iya, Om Zaki juga bikin mobil drag tuh. Iya. Dodol, iya. Waktu itu hanya drag race. Nggak apa-apa Mbak, sini aja. Tenang aja, orang santai kok. Iklan dulu. Jadi apa namanya? Lanjut. Waktu itu kan semuanya memang euforianya adalah ke ngeres semua. Iya. Gue juga bikin tuh mobil balap TSO. Oh, gitu ya? Ikut gue ikut. Ya, waktu itu ngeres semua. Cuman waktu itu kalau gue pribadi, gue waktu itu memang jujur waktu itu gue tidak tertarik sama sekali sama dunia balap. Bukan, lebih tertarik ke dunia balap, tidak ke dunia modifikasi mobil, bermain yang saat ini sebutannya bermain fitment waktu itu enggak. Iya. Nah, waktu itu kan justru yang memulai sebenarnya kalau kita throwback ke belakang. Nah, ini nih orang sejarah hidupnya. Iya. Waktu itu di Timor itu ada duet merah itu. Iya. Kalau kata gue sih, gue bisa mengatakan legendnya Timor Ceper waktu itu adalah ya punyanya si Om Ucil ini. Bang Ucil waktu itu sama Mendan Bima. Waktu itu duet merah ya. Ya kebetulan dapat teman yang sefrekuensi lah. Sefrekuensi. Berdua nih dia. Dari tahun berapa Cil? Lu duet sama Om Bima tuh Cil? Kalau sama Bima itu gue lupa pertama kali ketemu kapan, tapi gue inget nggak tahu pertemuan pertama apa kedua ya. Itu ada event dari FK3O, cuci mobil bareng. Di Kuningan ya? Di Cawang, ini yang paling yang pojokan Pancoran itu. Itu tahun? Gue lupa, harus cek di Google dulu kalau masih ada fotonya tuh. Berarti 90s dulu lo udah 2000-an. Karena Bima awal juga kali ya. Bima masuk mulai main sama Timoran juga tahun segitu. Itu juga Bima masih mobilnya belum velg yang sekarang, masih awal banget. Jadi belum pakai main. Masih baru belajar main fittingan gitu kali ya. Iya, baru ambil Timor ambil Timor. Iya. Itu nanya-nanya kayak gimana itu. Oh, jadi lu dulu yang udah ngoprek Timor dan Bima baru ngangkat mobil gitu ceritanya. Terus. Ya, itu di acara cuci mobil bareng satu komunitas, semua komunitas lah itu. Itu pertemuan kedua kalau nggak salah mobil. Itu dari situ ngerasa sefrekuensi nih, sama-sama kita suka velg ya, utama velg gede. Velg gede, tapak lebar. Habis itu ngomong-ngomongin kayak pakai sunroof juga lucu gitu. Interior kulit satu warna. Saat itu tuh ya. Saat itu. Untungnya Bima lebih advance, lebih mampu daripada gua. Terus itu berarti lu ikut dengan flow-nya yang disebut sekarang ya, gaya anak selatan banget kan, lu pakai baut 5 maksud saya. Sebenarnya
gini, kalau kayak ya itu sempat ada ini sih kayak terms gitu Southern style anak selatan. Iya, betul. Itu gue rasa sih itu muncul karena emang kebetulan pada saat itu anak-anak yang nongkrong di kawasan selatan milih modifnya begitu semua. Jadi sekarang disebut sebagai ya, Southern style itu kan. Ya, gue juga nggak sadar waktu itu Southern style. Iya, dulu kan nggak ngeh waktu itu kan. Di luar lingkungan tim horror, gue main sama anak mobil, mereka pada pilihnya pelek dari negara, dari benua ini, gitu kan, benua Eropa pada suka. Akhirnya gue ikutan juga, terus mereka pada suka pakai dibolongin atapnya meskipun mobilnya bawaannya nggak bolong. Ternyata itu jadi kayak trademark sendiri untuk anak-anak di kawasan selatan tuh rata-rata begitu. Iya, gitu, karena temennya begitu, gue juga begitu. Pakem ya Cil ya, jadi ya, baut 5 mobil sedan baut 5 biar bisa dadah kan ya kan, nyeper atapnya bolong pakai sunroof. Itu baut 5 pun juga menurut gue karena pada saat itu velg dari negara-negara Eropa memang bautnya 5 dan pilihannya lebih banyak ya. Pilihannya lebih banyak Pilihan lebih banyak untuk offset dan lebarnya kan, maksudnya kan, bisa pilih ya. Maksudnya kalau baut 4 pilihan offset dan lebarnya nggak sebanyak baut 5 gitu kan tujuannya kan. Baut 4 juga ada yang aneh, cuma susah pada waktu kayak linear VIP. Susah dapetin waktu itu ada baut. Jadi pakai dikasih AMG waktu ya. Dulu pertama kali gua ngubah baut 5 AMG. Kayak banyak yang mulai dari AMG deh semua. Iya, startingnya with AMG ya. Bembeng dari AMG. Ada Timor Jakarta, gue lihat siapa pakai AMG juga sekarang, baut 5 juga. Banyak kan. Iya. Jadi abis berawal dari situ. Iya. Dia berawal dari situ, dia udah duluan nih. Cuman waktu itu dia cuman berdua doang. Berdua doang. Nah, pada saat itu ketika setelah eranya si Om Zaki waktu itu kan banyak di race waktu itu. Gue inget banget waktu itu yang menjadi pertama kali mention itu mencetuskan itu Welly. Iya, Om Welly, benar. Welly. Waktu itu Welly nambahin nih. Dulu tuh waktu era Om Zaki itu gue didukung loh, maksudnya mungkin karena cuman gue berdua sama Bima. Oh iya benar. Gue ngajuin waktu itu, gue ngajuin resmi ke Om Zaki sama Om Husen. Om, ini ada apa ya, fun contest, bukan kontes serius sih levelnya, fun contest. Gua ajuin dengan biaya segini, tim horror bisa support nggak? Benefitnya buat timbal baliknya buat tim horror ya, gue bilang kita bawa nama komunitas kita dikenal di lingkungan lain. Nah pada saat itu disetujui sih, jadi itu kayaknya pertama kalinya sih gua rasa tim horror ikut kontes. Ya ikut kontes dan meskipun nggak skalanya nggak besar. Tapi disupport gitu waktu itu. Eksisnya di situ lah. Ya, dan dari situ ya orang juga jadi banyak tahu ada klub Timor dengan mobil Timornya yang main di modif seperti juga. Iya. Padahal ya itu kita ingin Bima sih, karena Bima juga paling menurut gue waktu itu paling proper sih. Waktu paling itu dia. Iya sih. Enak dilihat lah. Nah, berawal dari situ dengan 2 mobil itu, kok ini udah ada contoh modifnya tapi belum ada yang ngikutin sampai nyemplung dalam, baru lo bikin kok atau gimana tuh Mbak? Iya, waktu itu terus si siapa namanya Welly waktu itu mencetuskan. Itu masih BBM Group ya? Iya, waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM. Waktu itu gue lupa, waktu itu dia ngomong mencetuskan, yuk kita ini gini apa namanya, ini gue lupa waktu itu, kalau nggak salah saya ingat gue ya, dia tuh ngomong Mbah ini enaknya dikumpulin aja, ini ya yang penyuka itu. Nah waktu itu kan si Welly pakai baut 5 juga, gaya 90s itu, pakai velg, gue lupa waktu velgnya apa ya? Brabus apa ya? Brabus dulu sempat palang, bukan Brabus juga sih, gue lupa sih. Ada fotonya sih. Ada fotonya terus. Dia nanti mudah-mudahan ada ya fotonya. Ada kita tampilin foto zaman-zaman. Sama Beng. Waktu itu Beng juga main ke sana tuh. Beng juga ada ini. Nah waktu itu gue kumpulin tuh waktu itu, akhirnya terus waktu gue denger itu akhirnya gue yang inisiatif, yaudah deh, gue bikin apa namanya, kita bikin suatu wadah aja yuk, kita kumpulin, jadi di member-membernya tim horror yang penyuka modifikasi, yang modif lah, kita kumpulin jadi satu gitu. Oh yaudah, nah waktu itu zamannya apa namanya BBM, belum ada WhatsApp. Belum ada BBM. Nah waktu itu langsung gue bikin, waktu itu gue bingung kan waktu itu gue kasih nama. Waktu itu pertama kali yang tercetus adalah karena waktu itu kan ada penyebutan fashion, gue lupa waktu itu siapa yang pertama kali penyebutan fashion. Oh iya kita main fashion, mungkin Welly kalau nggak salah. Akhirnya terus gue bikin tim horror fashion on car waktu itu namanya. Oh iya fashion on car. Fashion car. Waktu itu gue invite dia, si Beng, Welly, Om Hendra. Ada Hendra? Ada Indra.
Indra Jogja. Indra Dulu nama Jogja. gue inget banget, namanya Indra Prologic kalau nggak salah namanya. Gue nggak kenal, pokoknya gue bidik-bidik aja orang-orang yang gue perhatiin punya passion ke sana. Bowo JNE juga sempat ikut awal. Bowo Iya, JNE. itu setelah ini. Waktu itu Sama Agung yang Margonda Timurnya Merah ya kalau nggak salah ya. Ada yang gue lupa waktu itu. ada. Rino waktu itu ya. Oh, Rino, iya, Rino, iya. Riza yang dari Lombok. Itu. Oh, Riza. Riza kalau saya temannya akhirnya membeli yang timurnya Bima waktu itu. Nah itu gue kumpulin jadi satu tuh. Nah awalnya adalah sepi. Gue pancing-pancing waktu itu suka bahasanya waktu itu BBM kan kalau nggak salah posting gambar di situ bisa komen kan. Iya. Gue inget banget itu komen. Iya. Jadi gue itu bikin beberapa postingan. Salah satunya adalah simple cara moles. Abis itu cara itu segala macem. Awalnya sepi tuh. Singkat cerita itu makin rame. Akhirnya makin rame tuh makin melebar. Nah waktu itu. Ya, waktu itu fashionnya masih benar-benar luas sih. Nggak cuma kita nggak mapel karena namanya fashion ya. Fashion on car. Jadi itu. Jadi benar-benar kayak Belum mengerucut ya Mas? Belum. Belum. Jadi kalau apa aja yang kita bahas model, ya? iya, model. Iya. Bahasanya Itu segala apa macam sih? ya. Sampai bahkan ngebahasnya cara ngeletekin kaca film supaya nggak ada ininya, nggak ada bekas lemnya gitu ya dibahas gitu. Waktu itu bahas ini lah, bahas moles ya. Moles, iya, bahas moles, segala iya. macam awal-awal. Terus gue lupa tuh waktu itu setelah kalau nggak salah gue ganti handphone atau ganti apa waktu itu akhirnya gue terbersit waktu itu gue mention aja di sini waktu itu gue sering karena adanya itu gue sering kan membrowsing banyak baca inspirasi website tentang otomotif. Iya. Baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang waktu itu gue sering baca waktu itu adalah salah satunya itu Ladies on Wheel, Ladies on Wheel. Oh, Gitu. Ladies on Wheel. Akhirnya Ya, ada website. akhirnya gue berpikir gue rubah itu jadi Tim Horror Fashion on Wheels. Oke. Gue rubah ke BBM. Nah itu makin kesini obrolannya itu up and down ya. Kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, nggak itu segala macem. Akhirnya terus kemudian gue waktu itu sambil hunting, maksudnya hunting dalam tanda kutip. Hunting member. Jadi ada gue cari orang yang gue amat-amatin via medsos. Karena emang kita waktu itu sudah eranya medsos ya, waktu itu cuma BBM, cuman waktu itu zamannya milis, udah mulai ada Facebook juga. Waktu itu jadi gue pernah perhatiin kalau orang ada posting yang kira-kira orangnya kan mungkin kelihatan ya waktu perkiraan gue sih kalau orang orang dengan tampilan mobilnya seperti ini, berarti gue bisa nebak tesnya orangnya seperti apa Iya, gitu. arahnya dia kemana Iya, ya? akhirnya kalau orang-orang yang gue mostly kebanyakan udah mulai ceper segala, gue bidik, gue tawarin, gue masukin, Iya. gue masukin, akhirnya berkembang dan segala macam makin rame. Kemudian setelah makin rame, nggak muat lagi eranya BBM, waktu itu ada WhatsApp masuk, gue seluruhnya gue pindahin ke WhatsApp. Ya. Hanya WhatsApp. Lu sempat ngumpul di Stora juga ingat nggak? Iya, Sempet. yang diliput sama Get Ya, ini diliput ya itu ada sekalian waktu itu sekalian. Tapi sempat ngumpul banyak juga tuh kita. Banyak. Ada foto gitu. Iya, ada fotonya, ada sih waktu itu yang di gelanggang apa sih, Gor ya? Ya di Stora. Stora ya waktu itu. Iya. Iya. Waktu itu akhirnya gue pindah. Nah, kalau gue pribadi perjalanannya, gue dulu terus terang, kalau gue dengan Sweet Brown gue itu sebenarnya waktu awalnya tuh gue Menarik ya, Sweet Brown. nggak suka ceper terus terang. Ya. Saat itu gue pernah minjem 2 bulan tuh mobil tuh, Cil. Oh iya ya. Iya, gue lagi ngecat di Saung, mobilnya dia nganggur, habis dicat pula, dia dapat mobil fasilitas dari kantor. Pakai kompo motif, kompo piring warna hitam piring. kalau nggak Iya, salah. Ya? warna hitam. Hitam. Iya benar, gue sempat minjem mobil. Dan gua waktu itu memang sangat membenci ceper. Gue inget banget. Gue anti ceper banget. Iya. Waktu itu. Gue dan sama sekali tidak kepikiran untuk menceperkan. Nah, sampai at the end kemudian waktu itu bayangin gue cuma membuat wadah aja segala macam. Tuh gue tidak tertarik ke sana. Saat itu belum. Sampai kemudian gue inget banget, gue berubah 180 derajat adalah yang menyadarkan gue siapa? Aldo. Kenapa? Gimana? Aldo, nah ceritanya Ada gendut Bogor. ya, gua waktu itu pakai SB itu pakai peleknya replikanya NK kalau nggak salah, gue lupa tuh NK apa itu, yang silver itu waktu itu pelek ring 15. Waktu itu sudah mulai teracunin gue sendiri di Ivo sendiri, sudah mulai banyak turun kontes. Waktu itu diocok-ocokin, ikut lu turun segala macam caperin segala macam tuh. Nah waktu itu si Om Firman di Bogor waktu itu ada penggemar punya Timor
pakai peleknya 989, pakai replika race yang model palang begitu. Nah waktu itu dia kalau nggak salah gue masukin juga di grup kalau nggak salah. Itu si Aldo ngojok-ngojokin, lu udah tukeran aja di car wash. Nah malam itu gue langsung dengan saking terkomporinya, malam itu lu dieksekusi di car wash, ditukar peleknya, turunin, boom. Begitu diturunin segala macam, SB kan vendornya masih belum punya kayak dia nih. Iya. Gue termasuk yang telat waktu itu. Dia udah istilahnya sudah main roll ya. Rollan segala macam, gue tidak ada. Tapi roll lu kan ini Bang murni kan maksudnya. Pilih ya, itu tuh kita bilangnya natural. Iya. Gue masih gini tuh, malah pakai itu dengan suspensinya, pernya Auri segala macam begitu, ban gue teriris dong. Oh iya. Gue sempat ngamuk-ngamuk. Oh iya, Aldo di grup ada. Sempat teriris, gue ngamuk-ngamuk, gue ada terus caperin segala macam. Gue inget kalau nggak salah isi Om Eco itu komen dari gue inget Mbak kalau lu pakai begituan jelek, lu caperin. Dengan kondisi lu apaan kayak gitu, akhirnya gue kan bingung segala macam. Gue sempet akhirnya ke Saung waktu itu, sempet di fitting segala macam, dipotong segala macam, turun tapi masih itu sampai apa namanya dipotongin, kemudian dicoba di roll pakai pipa tapi belum sempurna. Akhirnya gue sempurna itu gue inget di Cibubur. Toko peleknya nggak ada. Itu namanya apa? Depannya Shell di Alternatif. Oh udah nggak ada sekarang. Nggak ada toko peleknya sekarang. Dia jualan ASR, velgnya ASR Wheels ya. Dia punya itu apa namanya? Alatnya rollnya itu. Nah di situ lah gue di roll. Nah semenjak itu slowly but sure waktu itu gue langsung saat itulah titik balik gue bertolak belakang. Gue yang tadinya benci banget sama ceper mulai jatuh cinta sama ceper. Abis itu main VNRD. Abis itu main race, abis itu gue kalau nggak salah. Iya VNRD dulu kan. Itu legend juga itu Sweetgun VNRD. Legend itu. Iya. Oh ternyata gue abis diceperin gue pindah apa settingan suspensi dulu. Dari lu kalau nggak salah, gue ke Cibubur. Lu kalau nggak salah ya. Lu yang ngarahin kan. Gue datengin tuh ke si Bule Cibubur. Waktu itu di setting. Gue lupa kalau nggak salah. Dikasih pernya belakangnya rigid banget. Belakangnya pakai peleknya Innova, depannya pakai Terotar. Gue nggak tahu dah. Sampai bener mapak segala macem. Abis itu gue pakein VNRD. Nah sampai itu. Nah tapi sebelum VNRD, waktu gua pakai race, gua turun kontes tuh sama si Bang Beng. Ya. Yang di Kemayoran. Oh pernah ya? Pernah. Oh. Nah waktu itu udah mulai turun kontes tuh. Udah mulai turun kontes. Nah kemudian itu makin beberapa kali perjalanan. Jadi waktu itu selain itu kan gua kumpul segala macam, gua mengajak para itu menggiatkan dunia kontes. Tujuan gua dari waktu itu adalah untuk memperkenalkan ke kayak layak kontes-kontes. Waktu masih ramai kontes tuh, ramai adalah ini loh Timor masih ada yang ini masih ada Timor yang Timor masih ada eksis. Dan masih eksis dan bisa dimodif. Nggak salah sih Cil, soalnya dulu kalau mobil Nentis itu sepengetahuan dulu kalau nggak Twin Cam, Grid, Starlet yang kayak gitu-gitu kan, Honda-nya LX, terus Estilo kayak gitu-gitu kan yang Nentisnya dengan Timor ada belum ada ya? Apa? Timor nggak famous waktu itu. Enggak sebegitunya. Ada cuman nggak sebegitunya. Gua ada beberapa contoh anak-anak 90 yang pakai Timor dulu, ada gua foto-foto. Cuman nggak kalah gaulnya sama itu kan. Paling satu komunitas dan misal dari 5 komunitas paling ada satu Timor gitu. Dari 5 komunitas. Iya. 5 komunitas dan itu mobilnya autocar gitu kan. Ada satu Timornya. Kayak gitu perbandingan seperti itu dulu saking jarangnya. Dan boleh nggak akhirnya gue bilang gini, that's why kenapa yang di luaran sana yang nggak gabung VOW membuat statement kalau VOW itu orang yang banyak duit lah, yang mainannya kontes lah gitu. Menurut lu gimana tuh? Ada kan rumor kayak gitu kan? Ada dong. Ini perjalanan. Oh ya, sorry nih kalau misalnya emang di saat pembahasan kita nyinggung case-case yang seperti itu, ini memang enggak disetting dan memang kita lagi ngobrol biasa aja, jadi memang
Jadi ini disclaimer aja. Iya. Ini jadi sebelum lanjut ngomong obrolannya, ini disclaimernya obrolan kita adalah benar-benar obrolan yang mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung segala macam. Itu benar-benar pure. Enggak sih, nggak ada yang kesinggung. Cuman kita udah mulai. Pokoknya memang obrolan nggak disengaja gitu. Nggak ada settingan. Mungkin sebelum itu gua ceritain dulu ya waktu itu ya. Waktu itu kan sudah pindah ke WhatsApp tuh waktu itu. Udah pindah ke WhatsApp. Nah itu makin rame. Gue nambah. Termasuk gue tambahin Rio waktu itu, Rio dengan Avenger-nya. Oh terus, iya Bekasi. Iya Bekasi. Terus Yosef Pocong. Terus gue nemu yang paling itu adalah apa ya, gue pakai bahasanya, pakai fenomenal adalah Rama. Iya sih Rama sih, mobilnya Rama waktu sih. Itu Rama yang gue temuin, gue nemu Rama ini hampir bersamaan sama Yosef. Waktu itu gue sering perhatiin dia di Facebooknya Tim Horror, dia posting mobilnya dia putih ceper. Sering barengan saut-sautan sama Yosef tuh. Gue lupa ingat waktu itu, akhirnya terus ini udah era Vo nih, era fashion. Iya. Udah banyak ngomonginnya lebih ke velg. Iya, velg waktu itu. Karena gue sendiri waktu itu sudah main ceper. Dia juga udah main ceper. Sebagai role model dia juga udah mulai. Iya, dan udah submit waktu itu velgnya kan ya. Samidi itu udah belum. Samidi. Awalnya belum masih Venerdi sih. Pokoknya Samidi Venerdi legend banget itu deh. Nah, abis itu gue nemu si Rama itu, gue perhatiin, gue inget banget adalah dia posting dengan dia pinter editing gue waktu itu dia foto weekenders atau apa gitu loh. Gue perhatiin, ini anaknya, ini siapa? Gue perhatiin katanya, gue cari informasi, ini katanya member gitu loh. Sampai gue cari-cari, gue lupa waktu itu entah, pokoknya gue BBM gue dapetinnya, gue tawarin. Gue seperti biasa, gue modusnya seperti itu. Gue cek, gue tarik masuk ke dalam. Member Tim Horror. Member dia. Rama member. Bukan ikut Vo dulu baru Tim Horror. Enggak. Gue sudah nemu dia postingnya di grup Tim Horror. Waktu ini segala macam gue nemu dia, pokoknya gue lupa. Kan kita baru tahu ya Cileng kayak gitu-gitu ya. Kita baru tahu gitu. Iya. Karena gue terus terang sejak ada Vo gue jadi kayak fokusnya lebih ke anak-anak Vo, karena emang buat gue lebih tertarik ke situ. Enggak, karena Tim Horror juga lingkupnya terlalu besar sih. Seritma sama aliran lu kan. Iya. Meskipun gue masih suka kopdar juga dulu Tim Horror yang acara kayak gede-gede. Iya. Gathering gue masih datang, cuman gue lebih banyak ngikutin alur dia anak Vo. Nah, si Rama waktu itu gue inget, gue ulang lagi, dia itu posting, gue lupa waktu itu weekenders atau apa itu loh. Terus gue cari segala macam, singkat cerita, gue tawari, gue rekrut. Habis itu nggak selang lama si Yosef itu gue via siapa, gue tanya-tanya informasi, ini siapa anak ini. Dia pakai ceper juga. Waktu itu masih putih sama, dua tuh. Akhirnya masuk segala macam. Nah, omongannya itu awalnya waktu pindah dari pertama kali WhatsApp, nah itu sudah jadi fashion omil tuh. Udah. Itu sudah mulai singkatannya mulai ngomongin bahasa simple sampai akhirnya udah ngomongin lama-lama berat tuh omongannya berat. Banyak yang nanya tuh. Nanya ini terus itu. Kadang jawabannya ya bukan apa. Kadang kita coba edukasi tanpa memaksakan sih ya, sebenarnya. Betul. Tanpa memaksakan, tapi pendapat gue begini, pendapat yang jawab deh. Gue pun juga kadang-kadang ikut jawab, tapi ya udah kalau nggak mau nggak setuju sama gue nggak apa-apa. Nggak masalah, yang penting pendapat gue bukakan dulu. Kadang tadi Om Izul bilang mahal tuh ya. Memang kadang kalau orang nanya ke gue pasti saraninnya gue kasih yang mahal-mahal, kan menurut gue kualitasnya juga beda. Betul. Saya sepakat. Iya. Gue terus dulu yang si Rama ya. Waktu si Rama sudah masuk itu, dia lupa pokoknya waktu itu sebenarnya dia tiba-tiba posting foto dan gue baru tahu dia seorang fotografer, seorang desain. Iya benar. Endingnya adalah yang membuat logonya Vo itu dia merah. Vo itu adalah desainnya Rama yang jadi sampai sekarang. Sampai saat itu ini. logonya Rama. Waktu itu dia suka iseng-iseng, gue juga sering itu. Belum berubah ya sampai sekarang juga? Enggak, belum berubah. Oh, thank you Rama. Desainnya dia. Waktu itu dia yang bikin desain. Dulu ada beberapa kali desain segala macam, cuman yang bener-bener akhirnya jadi otentiknya itu adalah stikernya itu merah itu. Terus kemudian lanjut lagi ya, setelah seiring dengan omongannya sudah rame masalah itu. Waktu itu sedikit membahas masalah stiker. Waktu itu gue sempat bikin stiker kuning namanya namanya Tim Horror official yang kecil-kecil itu gua bagi-bagiin, gua cetak sendiri. Oh, yang tulisannya huruf sambung gitu. Iya, Latin gitu. Gua depan-depanin. Akhirnya kemudian berkembang lagi adalah stikernya yang merah itu jadiin stiker. Yang bundar. Yang jadi lebih ini. Sampai sekarang. Nah, stiker. Nah, waktu itu ini ada dia nih yang itu. Oh iya. Waktu itu gua jadiin stiker, 2 tempel.
stikernya waktu itu, kemudian gue mau bagi, kemudian gue inget banget dari lu yang mengusulkan ini stikernya mau dibagi ke dia. Jangan, Mbak, dia mengusulkan adalah stiker ini diberikan kepada sebagai bentuk apresiasi. Jadi maksudnya gini, jadi stikernya itu, koreksi kalau gue salah, stikernya itu sebagai ada prestisnya gitu loh. Jadi maksudnya waktu itu disepakati adalah kalau dia turun kontes 2 kali. Karena gue sendiri belum punya stiker waktu itu, gue sendiri enggak, karena gue ngerasa gue enggak pernah ikut. Iya benar. Kalau nggak salah, kalau nggak ikut meet up 1 kali, bukan meet up Timorer doang ya, meet up yang acara event atau kontes. Setelah itu baru dapat itu. Biasanya pun lu ngeliput tuh, lu datang tuh. Ya, gue datang. Tempelin nih gitu kan ya. Sip. Ketemu. Tujuan awalnya waktu itu adalah sebenarnya untuk men-trigger, merangsang ya orang untuk mau mewakili Timorer untuk turun di acara-acara event otomotif dan memperkenalkan di situ sebenarnya tujuannya itu. Jadi maksudnya kan stiker itu jadi sesuatu yang prestis gitu loh. Jadi maksudnya kalau gue ditampilin di mobil gue, oh berarti ini sudah melewati fase itu. Padahal bukan prestis itu beli dengan harga yang mahal, enggak. Cuma lo mewakili Timorer. Bisa beli stiker. Iya. Kalau beli mas orang bisa. Iya, mewakili Timorer dalam event minimal meetup. Meetup dulu sebutannya meetup ya, bukan kontes. Biasanya kalau kontes gandengannya ada meetup. Cukup sih meetup. Meetup cukup. Habis dapat itu. Tapi pada perkembangannya jadi polemik waktu itu, sehingga namanya juga klub, kita kan wadahnya klub bermacam-macam kepala, bermacam-macam pemikiran, ada yang kepengen segala macam, akibatnya ada yang berkontra, ngatain kan, waduh masa gue ini segala macam, jadi omongan banyak waktu itu, masa itu stikernya buat stiker aja harus ini segala macam, banyak. Padahal kan ternyata itu kayak apresiasi dari awalnya begitu, dari anak-anak pop, apresiasi, wah lo tuh udah mewakili kita. Bahkan gue sendiri sampai sekarang belum nempel stiker lo karena gue ngerasa nggak ada kontribusi banyak, gue nggak berani gue ikutan, nggak ada waktu juga. Seingat gue pas malah ada lu cuman ikut meet up sekali yang di Bekasi, Bang. Gue bawa Corolla tuh waktu itu tuh, AE110. Baru beli aki itu. Ya seingat gue lu dapet stiker pertama kali, bukan dapet stiker pertama kali, lu dapet stiker pas saat lu ikut meet up yang sekalinya doang kan di Bekasi itu kan. Bareng gua juga, iya. Dan jajan aki. Iya. Mau udah kayak enak, udah janji mau datang. Iya. Di Bekasi gue. Di Bekasi, Betos ya, Bekasi tahun. Oh iya, yang ada Jabla ya. Yang gue bawa bini gue juga yang. Iya ingat. Jadi. Iya dia bawa bininya. Jadi datangnya telat. Jadi kalau stikernya ceritanya seperti itu. Iya siap. Nah cuman waktu itu. Biasa sih. Gua berhasil mengumpulkan seluruh Timor waktu itu, kalau menurut gue ya. Gue berhasil mengumpulkan seluruh Timor yang bermacam-macam modifikasi waktu itu, tidak hanya ceper, bermacam-macam style maksudnya. Betul. Ya. Termasuk waktu itu adalah menarik si Jablay dan Niko Timor yang berswap engine 4AG. Lampunya juga sedikit dirubah pakai punya Estilo atau Cielo ya? Kok Cielo? Genio. Airsus loh dia dulu. Udah Airsus ya? Tadinya Airsus. Oh, bahkan dia Airsus waktu masih mesin SO tuh. Iya. Gila Niko sih. Iya benar. Kita kenal Airsus, dia udah Airsus. Oh iya benar. Ini balik lagi, itu salah satu gua yang approach itu hunting tadi dalam tanda kutip. Salah satu yang gua kenalan, gua nggak pernah ketemu orangnya. Salah satu keberhasilan lo tuh ya. Gua masukin ke dalam segala macam itu. Jadi bermacam-macam tuh Timor waktu itu, mulai gayanya ini si Ucil, Bima, Timor Shop Engine waktu itu, kemudian dari Lombok, kemudian kemudian dulu ada Rio dengan main cutting stiker sama full audio waktu itu, kemudian ada Oyot almarhum itu ada almarhum, merahnya kinclong banget itu. Sampai terakhir adalah gua masukin adalah siapa Kak? Om Boy, Budowin, Pirelli nasional, Rally style, gue masukin ke dalam, gue masukin ke Vo waktu itu. Nah karena fashion on wheel itu atau gaya-gaya modifikasi itu berbagai macam ya, nggak hanya harus ceper atau dibolongin, ya kan, pengkang-pengkangan,
Jadi bisa ke street racing, swap engine, karena di cutting sticker pun juga ada kategorinya base cutting sticker kan, base cutting sticker, base cartoonik gitu, base audio konsep gitu kan, termasuk base rally look yang bahkan Ombo itu rally beneran bukan cuma look. Ada yang rally look sekarang mobilnya coklat. Ada ya. Ada lagi mulai cerita lagi mulai menaiki ini ya. dunia rally ya. Pokoknya waktu itu akhirnya menurut gua berhasil mengumpulkan seluruh timor yang bermacam-macam bentuk dan yang modifikasi macam-macam. Luar standar lah intinya. Luar standar. Iya sih, termasuk iya engine, timor wagon, timor yang rally, segala itu berhasil itunya. Nah cuman waktu itu, ini tadi balik lagi ke itu. Cuman mindsetnya waktu itu anak-anak sampai dulu sering akhirnya jadi sebutan anak-anak faux. Iya.